Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa kelas Sistem Komputer angkatan 17.1. Hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurnialinsyah di mata kuliah Pemrograman Aplikasi Web. Baik, sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa sejenak, memohon supaya dalam pembelajaran pada pagi hari ini dipermudah, diperlancar, dan tidak ada halangan apapun. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, untuk hari ini kita akan mereview dari tugasnya dari proyek kemarin yang sudah dibuat, yaitu berkaitan dengan fungsi pembelian, fungsi pembelian dan penjualannya. Baik, saya silakan untuk rekan-rekan mahasiswa. Di sini yang sudah bergabung ada satu Mas Joko. Kita tunggu teman yang lain, Mas Rizal sama Mas Adi Muklis ya. Atau mungkin Mas Joko mau ini dulu, silakan jika ingin memperlihatkan dari proyeknya yang sudah dibuat. Sabar, silakan. Ya, silakan buat rekan-rekan mahasiswa yang ingin memperlihatkan proyeknya, silakan. Ya, saya review Pak. Oke.
Nggak lagi di rumah Pak. Oh gitu. Lagi di mana Mas? Iya, Pak. Lagi di kebun Pak. Lagi di Panen kebun. kopi. Oh. Oke. Maaf Pak, belum bisa mereview Pak. Ya, Mungkin teman-teman yang sudah bisa Pak. ya. Baik, sambil nunggu temennya untuk mereviewkan tugasnya, di sini saya mau jelaskan untuk ini di monitor saya ini ya tampilannya layar localhost phpMadmin ya atau kosongan. Bentar Pak, belum connect ke monitor Pak. Belum. Masih blank. Kalau ini tampilannya apa? Gambar saya? Ya, dengan Kalau ini? Hitam. masih blank Pak. Kan. Ini sekarang gambar saya. Ya, Kalau ini? masih blank Pak. Atau mungkin sinyalnya Pak belum masuk Pak. Oh, saya ulangi ya. Hmm. Hitam ini? Hitam Pak. Hitam. Udah ya? Sekarang sudah Pak. Udah, oke, kita mulai ya. Oke, kita coba. Jadi kemarin mungkin kita sudah buat tampil juga. Di sini ada tampil jual ya. Tampil jual itu strukturnya adalah seperti ini, ada ID jual, nomor jual, KD pelanggan, NM pelanggan, nama barang, jumlah total, nomor bukti di sini ya. Nanti di sini mungkin akan saya sedikit rubah sedikit, ada updatean ya, ada updatean berkaitan dengan, mungkin bisa saya sesuaikan pada tabel beli. Di tabel beli itu ada harga beli, harga jual, jumlah sama total di sini. Ya kalau dijual tadi itu hanya jumlah ya, di sini ada jumlah sama total ya. Jadi untuk harga itu belum dimasukkan di sini ya. Ini saya hapus saja dulu untuk jual sama jual semuanya. Ya, tabel jual sama tabel jual semua ini saya hapus dulu. Sama jual semua saya hapus. Kemudian saya lakukan ini aja, dari tabel beli ini saya pilih menu
operation di sini. Kemudian saya pilih copy tabel, ya copy tabel di Project Korea Mensa. Ini saya ganti menjadi jual. Ya, jadi nanti dia mengkopikan data struktur saja ya, struktur only, jadi strukturnya saja. Jadi untuk datanya masih kosong. Kita lihat di sini sudah muncul satu tabel, ya, namanya tabel jual. Strukturnya adalah seperti ini. Ini ada ID beli dan sebagainya. Ini kita ganti beberapa, ya, beberapa kita ganti. Yang pertama adalah pada bagian sini ID beli, nomor beli, tanggal beli, kode supplier, nama supplier ini kita ganti. Kemudian kita pilih change, ya, kita ganti ID belinya menjadi ID jual, ya, dijual. Nomor belinya ganti nomor jual, kemudian tanggal belinya ganti tanggal jual. Kode suppliernya kita ganti kode pelanggan, ya, kode pelanggan. Ya, kalau udah kita save aja, ya, seperti ini. Kalau udah kita lakukan di sini pada tabel jual, kita lakukan present lagi, kita pilih Maaf Pak, ya sekarang aplikasi web bukan sistem pakar Pak. ini aplikasi web. Kan jadwalnya sekarang kayaknya sistem pakar Pak. Oh, sistem pakar ini. Sekarang sistem pakar Pak. Oh, Kan kami. kalau kemarin itu apa? Aplikasi web. Oh, kemarin aplikasi web malahan. Oh, sebentar. Ini sistem pakar ya. Oh iya. Kemarin kan sampai juga itu beli Pak. Oke. Iya, Pak. Beli otomatis. Oh, ya, maaf. Untung diingatkan ya. Ya guys, ini saya sekalian aja ya. Saya lanjutkan ini dulu, terus kita pindah ke materi sistem pakar ya. Baik. Untuk sistem pakarnya, baik. Nah, di sini ada sistem pakar. Terakhir kita apa kemarin? Membuat login ya. Ya Pak, login Pak. Oke. Kemarin sampai login. Baik, sekarang kita coba untuk membahas tentang halaman untuk usernya ya. Jadi untuk user itu, jadi di sistem pakar itu ada dua inputan. Yang pertama adalah tampilan inputan untuk pakar, dan atau satunya lagi inputan untuk user atau klien. Nah, di sini nanti untuk tampilannya untuk user atau klien itu tampilannya nanti seperti ini. Misalkan contoh, jadi di kategori diagnosa localhost sistem pakar diagnosa.php. Nah, ini misalkan tampilan user. Ya, ini adalah tampilan user untuk misalkan diagnosa ya, untuk diagnosa. Di diagnosa itu mungkin dia berrelasi dengan tabel
solusi, dia berelasi dengan tabel solusi. Nah, kita lihat di skrip di tampilan diagnosa dulu, kita lihat tabel diagnosa. Di sini ada KD diagnosa, kemudian KD kerusakan, NM kerusakan, KD gejala, NM gejala, sama keterangan. Ya, ada 6 field. Sekarang kita lihat pada tabel solusi. Ini perhatikan dulu nama field-fieldnya. Udah. Lihat sekarang di tabel solusi, tampilan untuk strukturnya adalah seperti ini. Kira-kira yang berelasi pada tabel diagnosa sama tabel solusi, fieldnya namanya apa? Yang tadi diagnosa. Gimana? KD diagnosa ya. Jadi yang berelasi antara tabel diagnosa sama tabel solusi adalah pada field KD diagnosa, seperti itu. Nah, kita lihat sekarang data yang ada di tabel solusi. Kita lihat datanya. Di sini ada satu data. Ya, di sini ada satu data di mana datanya itu adalah KD solusinya KS001. Kemudian untuk KD diagnosanya adalah KD001. Ya, ini adalah fieldnya, yang nama dari field dari KD diagnosa. Kita lihat di diagnosa. Nah, di diagnosa di sini ada dua data. Ada KD001 sama KD002. Ya, antara tabel diagnosa sama tabel solusi itu ada data kembar, yaitu pada field KD diagnosa seperti ini. Ya. Ini misalkan di sini yang ditampilkan ini adalah pada tabel diagnosa, maka ketika kita mengklik salah satu di sini, ya terutama pada KD001, dia nanti akan berelasi, dia akan nge-link, ya, dia akan nge-link ke dalam filenya namanya solusi.php. Perhatikan layar kiri bawah, ya, layar kiri bawah. Situ ada localhost sistem pakar solusi, tanda tanya KD diagnosa sama dengan KD001. Ya, berarti di sini nanti dia akan nge-link ke file solusi.php, kemudian datanya nanti di situ acuannya adalah pada KD001. Ya, nama aliasnya nanti KD diagnosa. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat script kode programnya. Ya, ini jadi kalau kita klik yang ini dulu, misalkan KD002, ini datanya kosong, ya, tidak muncul data karena pada data KD002 yang di tabel solusi itu belum ada, ya. Sedangkan kalau kita klik KD001, ini datanya muncul. Ya, ini datanya muncul seperti ini. Ini adalah data pada tabel solusi. Ya, kita lihat sekarang script programnya, ya. Ini diagnosa sama solusi. Solusi, ya. Ini kita lihat di diagnosa dulu.
Baik, ini tampilan ya script program di file diagnosa.php. Ini adalah ada tabel ya, ada tabel yang menampilkan dari data di tabel diagnosa. Untuk judul kolomnya di sini ada kode diagnosa, nama gejala sama keterangan ya. Tampilannya yang seperti tadi. Tampilannya adalah seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya di file diagnosa. Kemudian di sini judul kolom ya, di sini ya. Ini ada judul kolomnya. Kode diagnosa, nama gejala, keterangan seperti itu. Kemudian ini yang paling bawah, ini adalah fungsi dari menampilkan data di tabel diagnosa. Nah, select bintang from diagnosa, dia menampilkan di situ tabel datanya. Kemudian perhatikan di kolom yang pertama di sini, ahref solusi.php, berarti dia nge-link nanti ke file .php-nya. Kemudian di sini ada alias KD diagnosa. KD diagnosa sama dengan ya, KD diagnosa sama dengan di sini menampilkan berdasarkan data dari file KD diagnosa. Ya, menampilkannya berdasarkan dari ini fungsi perulangan yang mulai dari baris 13 sampai dengan baris ke bawahnya ya, sampai tanda kurung awal nanti ya. KD diagnosa yang ditampilkan. Nah, jadi di sini pada data ini nanti dia nge-link ke sini file sampai dengan ahref ya, sampai dengan A di sini. Nah, ini adalah yang data ini yang tampil KD diagnosa, ini adalah tampilan yang ada di sini, KD 001 sama KD 002 seperti ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bawahnya di sini menambahkan lagi script PHP-nya, equal lagi nama kerusakan ya, data pada nama kerusakan. Di sini ada scroll mouse mati sama pointer mati. Kemudian menampilkan juga di sini NM gejala ya, NM gejala. Kemudian ada kursor tidak dapat bergerak sama pointer tidak dapat bergerak. Selanjutnya ada lagi di situ keterangan ya. Keterangan di sini datanya adalah mouse kabel sama mouse wireless ya, mouse kabel sama mouse wireless. Selanjutnya kita lihat pada file solusi.php. Jadi dia nge-link ke sini ya, solusi ya. Nah, kita perhatikan di sini file solusi. Kita klik misalkan di sini KD 01 dulu. Nah, dia menampilkan seperti ini. Ya, menampilkan data seperti ini. Ada nama kerusakan, solusi sama keterangan. Ya, ini adalah tampilan dari tabel seperti ini. Tampilan seperti ini, ada nama kerusakan, solusi sama keterangan. Selanjutnya di sini ada fungsi variabel x KD diagnosa sama dengan $_get KD diagnosa. Jadi variabel ini adalah variabel pendeklarasian yaitu x KD diagnosa untuk menampung nilai dari alias KD diagnosa. Ya, ini adalah nama aliasnya. Yang dimaksud dengan nama alias di sini adalah yang berkaitan dengan file diagnosa tadi di sini. Ya, ini alias yang ini. Jadi datanya kalau di input tipe teks, nah ini
istilahnya input type text-nya seperti itu, nama dari input type text-nya, karena dia menggunakan link, fungsi dari link, maka dia menggunakan fungsi $_get nama alias seperti itu. Kemudian ada perintah query-nya, variable SQL sama dengan select bintang from solusi where KD diagnosa, ya. Select bintang from solusi where KD diagnosa sama dengan variable X KD diagnosa. Itu. Terus versi 15 query sama dengan MySQL_query, fungsi dari dia akan melakukan pengecekan, ya, akan pengecekan pada perintah 14 di situ, baris 14, ya, apakah datanya ada di situ. Kemudian fungsi while, fungsi perulangan, ya, fungsi perulangan. Kemudian MySQL fetch assoc di situ dia mengecek data, ya, dari tabel solusi. Kemudian data yang ditampilkan di situ adalah ada baris 22 sampai 24, ya, ada NM kerusakan, NM solusi sama keterangan. Jadi datanya itu, ya, datanya itu, data yang ditampilkan. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi di sini terakhirnya, ya, terakhir dari untuk menampilkan dari data sistem pakarnya yang menggunakan bagian di user atau klien, ya, seperti itu. Skripnya sederhana. Silakan jika ada yang mau tanya. Untuk tadi Pak, untuk kode diagnosanya itu kalau diklik kan nanti nge-link ke solusi kan Pak? Iya. Untuk PHP solusinya. Iya, benar nge-link ke situ. Yang penting pada tabel KD solusi, tabel solusi sama tabel diagnosa itu harus ada data yang kembar, ya, harus ada data yang kembar berdasarkan dari field KD diagnosa. Kalau di tabel solusi belum ada datanya, ya tidak akan bisa menampilkan data yang akan dituju seperti itu. Jadi semua data harus diinputkan dulu. Yang menginputkan siapa? Yang menginputkan adalah pada pakar itu sendiri atau adminnya. Jadi pakarnya harus menginputkan data terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi untuk untuk biar bisa klik jadi masuk ke slash untuk solusi gimana Pak? Gimana? Ya. Untuk tadi kan di KD diagnosa itu kan diklik nanti langsung ke jendelanya untuk solusi. Nah itu untuk codingnya di PHP kayak gimana Pak? Yang ini href bagian sini. Ini yang mengelingkan datanya. href sama dengan solusi.php. Jadi dia ngelink ke file solusi.php. Di sini ada aliasnya. Aliasnya adalah KD diagnosa. Jadi nanti dia ngelinknya ke sini berdasarkan dari file KD diagnosa. Jadi kalau kita lihat, perhatikan di browsernya sekarang. Sampai kayak, perhatikan ketika saya klik di sini, perhatikan di monitor yang browser sebelah kanan. Lihat di kiri bawah di situ dia ngelink ke, di situ ada localhost /system pakar /solusi.php. Nah, berarti dia ngelink ke situ ke file solusi.php. Nah, kemudian di situ ditambahkan alias, ya, ditambahkan alias. Ada alias adalah KD diagnosa. Ya, KD diagnosa sama dengan KD 001. Ya, berarti selain dia ngelink ke situ ke file solusi.php, ya, solusi.php, dia juga memberikan perintah, ya, fungsi untuk memberikan perintah fungsi menampilkan dari field tertentu, ya, field tertentu. Nah, ini yang ditampilkan untuk nama KD diagnosa seperti ini tadi juga ini, ya, tidak harus namanya KD diagnosa, ya, misalkan pakai ID aja juga nggak masalah, ya, misalkan seperti ini saya ganti menjadi ID, bukan KD diagnosa, ID seperti ini juga nggak masalah. Nah,
Coba kita lihat di sini sekarang. Saya refresh. Ini nanti munculnya juga ID. ID sama dengan KD001. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak di bawah Kelihatan ya. pojok kiri. Tapi ketika saya klik seperti ini, KD01 ini saya klik, dia nggak akan muncul seperti ini, dia nggak akan muncul. Kenapa dia nggak muncul? Ya, dia nggak muncul karena ada alias di sini yang namanya bukan ID tetapi KD diagnosa. Karena tadi sudah saya rubah ya. Di sini aliasnya adalah saya gunakan nama ID. Ya. Tetapi di file solusi.php di sini ada pendeklarasian. Ada pendeklarasian variabel. Ini KD diagnosa. Ya, dia nyari nih, makanya dia ada pesan error seperti tadi. Ini ada KD diagnosa line 13 di sini. Ya. Dia mencari dari KD diagnosa ini dari mana nilainya gitu. Nah, kita lihat garis ke-13 ya, ini dia sumbernya di sini ya. Bahwa tidak ada yang namanya alias KD diagnosa. Ini namanya adalah ID tadi. Ya, ID. Saya simpan seperti ini ID. Perhatikan. Kalau saya refresh di sini tapi belum saya rubah ya. Pada where-nya di sini juga belum saya rubah. Ini kita coba lagi, saya refresh seperti ini ya. ID kita coba lihat, lihat di sini ID ya, ID KD001 di sini dia langsung muncul ya. Di sini dia muncul karena di sini kita sudah mendeklarasikan ID-nya ini ya. ID-nya di sini sudah dideklarasikan dan dia dideklarasikan menggunakan variabel apa? X KD diagnosa. Jadi X KD diagnosa itu menampung nilai dari alias ID. Nah, kalau ini saya ganti menjadi ID gimana? Ya nggak akan muncul. Ya nggak akan muncul karena ID ini adalah nama dari aliasnya. Tetapi divariabelkan menjadi X KD diagnosa. Kalau di sini divariabelkan ID ya nggak bisa karena di sini variabel ID, di sini nama alias. Ya, jadi kalau misalkan saya back lagi, ya saya back, saya refresh lagi, saya linkkan di sini, datanya nggak akan muncul. Ini errornya sekarang di 14. Ya, 14 itu adalah di sini. Nah, ini ada variabel ID. Variabel ID itu yang mana? Dia nyari nih variabel ID. Oh, nggak ada variabel ID. Adanya variabelnya adalah variabel X KD diagnosa. Catch-nya adalah berdasarkan alias ID nilainya. Makanya ketika dijalankan ya dia tadi nggak muncul, sekarang baru muncul karena ada nilai variabel X KD diagnosa tadi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Sederhana nih sebetulnya ya, sederhana, tidak terlalu rumit, pasti semuanya akan bisa. Ya, siapa lagi yang mau tanya silakan. Nanti untuk apa solusi PHP-nya bisa ke grup apa enggak? Gimana Mas? Gimana Mas Muklis tadi gimana? Nanti untuk apa? Untuk solusi .php-nya itu nanti bisa ke grup A atau gimana Pak? Di save ke kurang. Nanti untuk jadi kan ada dua tampilan ini Mas Muklis, ada tampilan untuk ke grup WA Pak. Mau enggak, untuk solusi ini mungkin buat sendiri ya, nggak apa-apa ya, bisa pasti. Kita coba, saya mau ngetes mahasiswanya nih. Jadi kalau nanti saya kasih contoh script terus nanti nggak berkembang nih. Ini gampang kok. Ini sama kayak yang melakukan edit, ngelink ke edit penjualan seperti itu aja, edit penjualan, edit apa. Jadi fungsinya link aja ke file edit itu. Nggak saya kasih filenya ya, nggak apa-apa ya.
Iya Pak, nggak tahu Pak. Ya, ada lagi mungkin? Berarti untuk yang apa aplikasi web itu untuk loginnya nggak usah Pak, atau cuma sistem pakar yang pakai login admin itu Pak? Dua-duanya dikasih login. Oh, dikasih login. Kasih semuanya. Semuanya dikasih login. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Mas Joko. Mas Joko mungkin intunya itu apa? Speakernya ya? Speakernya mati Pak. Mungkin speakernya mati. Ya, hadir gimana Mas Adi? Gimana Mas Joko, mau yang ada ditanyakan Mas Joko, tanya-tanya. Ada, silakan. Untuk saat ini belum ada. Saat ini belum ada. Oke. Baik, kalau memang belum ada, saya akhiri dulu ya perkuliahannya ya pada hari ini ya. Terima kasih untuk Mas Andi Mukli sama Mas Joko udah gabung di kelas online. Semoga diskusi hari ini bisa jadi manfaat buat semuanya. Jangan lupa nanti absensi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.